Jadi karena itu nilai positif buat masyarakat Kabupaten Alor, bagi anak adik yang sudah kelas 12, ini salah satu bukti bahwa alumni Untrip sudah punya peran dan punya pengalaman hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak mama, kakak adik, saudara pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kami komunitas Mabakri hadir di Desa Air Kenari, khususnya Kampung Domloli, bersama saudari perempuan yang luar biasa, Kakak Desi Manikita. Ya, beliau adalah termasuk alumni Untrip dan juga beliau juga adalah seorang guru yang membantu pendidikan di Alor yang ada di kampung. Dan bapak mama kakak adik pemirsa yang berbahagia, pada hari ini tujuan kami bertemu dengan beliau untuk berdiskusi, berbagi bersama bagaimana pengalaman yang beliau alami sebagai seorang guru yang luar biasa membangun kampung di Serenglang. Ya, salam kakak. Luar biasa. Hari ini beliau adalah sama-sama pejuang Untrip, dan hari ini Tuhan izinkan kami melalui komunitas untuk bertemu beliau lagi. Anggap saja kami reuni bersama, tapi kemudian porsinya berbeda. Yaitu kami adalah pelaku YouTuber dan beliau adalah narasumber untuk memberikan informasi. Yang kami komunitas Umat Bakri ingin tahu dari kakak tentang bagaimana keluarga. Kami ingin sedikit mengetahui bagaimana cerita keluarga, dan itu kemudian menjadi inspiratif buat keluarga-keluarga yang sama cerita hidup dengan kakak. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Untuk keluarga, saya berasal dari sebuah keluarga yang tidak lengkap, dalam hal hanya mama saja, tetapi sungguh luar biasa saya diizinkan untuk sekolah, kuliah. Saya berasal dari Pura, waktu itu memang tidak punya niat hati untuk kuliah, karena memang dalam keadaan kondisi yang pas-pasan. Tapi setelah 1 tahun kemudian itu, setelah tamat SMA itu 1 tahun kemudian tinggal di kampung. 1 tahun kemudian cari uang dulu baru kuliah di Kalabahi. Waktu itu kuliahnya di Untrip, di Universitas Tribuana Kalabahi dengan jurusannya MIPA. Fakultasnya MIPA, jurusannya matematika. Tetapi pikirnya matematika saja, tidak memahami apa itu MIPA dan FKIP. Jadi ketika sampai di sana jalani kuliah, MIPA ini sebenarnya tidak layak untuk mengajar gitu. Tetapi karena sudah jalani pendaftaran dan lain sebagainya, akhirnya sudah terlanjur ada di sana. Jadi memang niat hati itu, kalau ketika MIPA sebenarnya itu tidak layak untuk ngajar. Kalau ketika ada ngajar berarti harus ada akta mengajar begitu. Tetapi puji Tuhan kuliah kurang lebih 5 tahun, dari 2008 tamatnya 2013. Setelah 2013 itu waktu kami wisudanya tanggal 13 bulan 7 Agustus waktu bulan Agustus waktu itu. Ya, sama-sama. Jadi setelah tamat kemudian tanggal 20, tidak salah, tanggal 20 itu yang saya diminta oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri Probur untuk ngajar, karena di sana memang tidak ada guru matematika waktu itu. Jadi bingung saya, ini sebenarnya tidak punya pikiran untuk ngajar di sana, tidak ada. Tapi ya dengan keadaan kondisi begitu, akhirnya setelah 7 hari kemudian tanggal 20 Agustus waktu itu saya ngajarnya di Probur gitu. Ya, jadi ini penjelasan singkat bagaimana kondisi keluarga dan juga mengambil keputusan untuk memilih jurusan MIPA, fakultas MIPA, jurusan matematika. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan itu menurut kita, tapi kalau menurut Tuhan tidak. Betul. Karena itu kita bersyukur Ibu Guru Desi Manikita hadir saat ini untuk menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Dan kemudian yang kedua menjadi pertanyaan adalah, beliau adalah seorang sarjana sains, sains matematika. Tapi kemudian mengambil pilihan untuk menjadi guru di Probur dan perjalanan sampai di Serenglang.
Dan ini menjadi pertanyaan buat masyarakat Kabupaten Alor, karena apa motivasi atau apa yang menjadi inspirasi buat Ibu Desi untuk memilih menjadi guru di Serenglang. Ya, baik. Terima kasih Kakak. Memang waktu itu tuh tidak punya rencana untuk jadi guru, tapi ketika diizinkan ada di sana, ya saya mencoba untuk memaksa diri ada di sana karena kondisi tidak ada guru matematika di sana. Jadi kurang lebih 7 hari saya memulai di sana. Akhirnya memang memulai sesuatu ini susah karena memang waktu itu kami di kuliah ini tidak ada istilah PPL yang dimana ngajar caranya. RPP silabus bingung saya. Jadi waktu itu dengan keadaan kondisi apa ya saya mencoba untuk mengajar. Tapi puji Tuhan kurang lebih 3 atau 4 bulan waktu itu kami istilah apa ya ikut kegiatan workshop begitu. Dan dari situlah kami memahami tentang RPP silabus, bagaimana guru itu harus punya salah satu syarat untuk pegang bahan ajar dan lain sebagainya untuk bisa mengajar. Dari situlah mulai belajar, akhirnya terinspirasi. Memang dulu tuh Kakak saya memang tidak punya niat untuk jadi guru karena bicara di depan tuh saya tidak sanggup begitu, tidak setengah mati begitu. Tetapi ketika saya terlibat langsung ada di depan dan mengajar luar biasa, bisa menjadi yang baik begitu untuk anak-anak di sana. Dan yang menjadi inspirasi bagi saya untuk saya ada di menjadi guru yang sampai hari ini itu memang ketika melibatkan diri melibatkan diri menjadi guru itu ternyata luar biasa juga begitu, banyak pengalaman yang dialami karena ketika kita kalau duduk saja itu tidak mungkin kita dapat sesuatu, tetapi berhadapan dengan karakter anak-anak itu ada sesuatu yang didapat dari anak-anak yang bisa menjadi sumber inspirasi motivasi untuk kami begitu. Bagaimana kita menjadi kakak atau bagaimana kita menjadi guru dan bagaimana anak-anak itu gitu. Luar biasa. Terus bulan November tidak salah, bulan November itu saya di SK kontraknya keluar saya jadi guru begitu. SK kontraknya saya ada nama juga dalam SK kontrak waktu itu dengan gaji awal itu 350.000 kalau jadi guru 2013 waktu itu. Kemudian lanjut ke 2015 itu karena syarat yang diminta itu kalau yang MIPA harus memiliki akte mengajar. Jadi sewaktu itu 2015 itu SK-nya keluar, namanya sudah jadi pegawai begitu. Namanya sudah jadi pegawai di sana dengan gaji yang 250 walaupun saya sarjana, tetapi karena tidak ada akte mengajar saya harus menjadi pegawai. Tetapi memang kondisi di sana karena tidak ada guru matematika walaupun dalam SK-nya itu pegawai, tetapi tetap kepala sekolah izinkan saya untuk ngajar itu. Kami di sana 6 rombel waktu itu. Tetap untuk ngajar dan dengan gaji 250.000 tetapi senang menikmati di sana gitu. Dalam kondisi apapun lah tetap menikmati dengan kondisi. Tapi di sana juga itu jaringannya tuh parah. Jadi kita tuh sistem taruh HP-nya itu di jendela-jendela gitu. Jadi kalau bilang komunikasi seperti telepon dan lain sebagainya, kasih speaker saja kalau tanpa headset itu baru bisa dengar. Kalau sudah kasih keluar dari jendela harus tidak ada jaringan gitu. Tetapi enaknya di sana begitu. Walaupun keadaan kondisi seperti itu tapi ya. Luar biasa ya Pak Mama, Kak Adik pemirsa berbahagia. Ini adalah pernyataan tentang bagaimana pergumulan, perjuangan menjadi seorang guru. Ya, kalau kita petakan pelayanan guru di kota dan di kampung memang sangat berbeda. Kalau di kota semua alat konsentrasi, semua kebutuhan infrastruktur terpenuhi. Tapi kalau di kampung, ya sepintar-pintarnya guru untuk mensiasati memenuhi kebutuhan yang ada. Dan itu menjadi nilai kepuasan menjadi seorang guru, bagaimana dia hadir di tempat yang sangat memerlukan di beliau kehadiran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi topografi di kampung di Kabupaten Alor ini gunung dan lembah, istilahnya menjadi ninja Hattori yang terus naik lembah turun naik gunung turun lembah. Tapi demi cita-cita dan perjuangan pendidikan di Kabupaten Alor, termasuk juga cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa di pembukaan 45 alinea keempat. Karena itu yang berikut kami merasa bangga karena cerita singkat ini menjadi inspirator buat kami bahwa ternyata
susahnya kami itu tidak sejauh susah yang kakak alami. Betul. Karena itu kami harus terus membangun diri untuk mencari nilai kepuasan. Karena memang harus diakui nilai kepuasan itu masing-masing pribadi akan merasakan. Betul. Sesulit apapun, sebesar biaya atau gaji yang diterima, tapi ketika anak berhasil di kampung itu Amin, benar. menjadi nilai plus buat kita pribadi. Dan kami juga Komisi Umum Bakri merasa perlu untuk mendapat masukan, saran, juga pendapat tentang pendidikan alur ke depan. Bagaimana keinginan dari hati Mama Desi berkaitan dengan berikut apa yang akan datang tuh 2004, 2008 tuh kami yang guru-guru nih bagaimana supaya pendidikan di Alor semakin maju, tingkat persaingan manusia, SDM manusia di Kabupaten Alor bisa bersaing di kabupaten lain dan juga provinsi, kalau perlu tingkat Indonesia dan juga dunia. Silakan. Ya, baik. Untuk bagaimana tentang pendidikan di Alor ini Ya. ke depan tuh maksudnya bukan masalah kita melihat dari kondisi terus tidak bisa mengambil keputusan untuk ketika kita ditempatkan di kampung-kampung. Justru kita ada di dalamnya baru kita tahu isinya. Betul. Begitu. Kalau ketika kita masih di luar mendengarkan sesuatu, itu menjadi catatan khusus untuk menghalangi kita perjalanan ketika ada di sana. Jadi intinya bahwa semua itu baik. Ketika kita ditempatkan di mana saja itu baik. Ada hal-hal baik yang kita miliki ketika kalau kita ada di sana. Intinya bahwa siap dan oke, jalan. Saya di sana itu memang tadi saya tidak menceritakan, tapi di sana juga bukan sebatas saya berjalan sampai di Probur saja, tetapi sampai di Manatang itu karena memperjuangkan masyarakat yang juga tidak sampai tamat itu. Jadi saya juga di sana itu sistem menjadi tutor untuk paket ABC. Jadi tidak sekedar ini. Jadi bukan hanya jadi guru itu bukan hanya orang yang berfakultas keguruan saja, dia yang bisa apa saja, yang punya hak untuk untuk mengajar. Tetapi sebenarnya tidak. Terus jadi guru juga bukan kita hanya mengajar di formal saja, tetapi ternyata ada non formal juga yang membutuhkan ajaran dari guru begitu. Jadi sekarang itu seperti ke depan itu ini pemerintah mau supaya harus ada sekolah 12 tahun gitu. Jadi kesempatan di sana itu bukan hanya ada di formal saja, tetapi non formal, masyarakat yang masih belum sampai mencapai SMA itu saya juga didik di sana begitu. Luar biasa. Jadi pendapat atau pikiran saran dari Mama Desi berkaitan dengan pendidikan yang pertama ialah pendidikan 12 tahun. Karena kita tahu di kampung memang rata-rata karena tuntutan hidup, ekonomi, pendidikan itu dianggap menjadi hal nomor 3, nomor 4, nomor 1. Sehingga ketika mereka sudah cari hidup dulu, baru ketika kehidupan ekonomi sudah terpenuh, baru mereka pikir pendidikan. Sedangkan kita di kota, pendidikan menjadi utama. Pendidikan dulu, baru kita mencari ekonomi. Dan kemudian akhirnya salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten, yaitu mengurangi buta aksara Indonesia melalui program paket A, paket B, paket C. Dan itu hampir semua daerah sama dan termasuk Kabupaten Alor juga. Karena itu luar biasa Mama Desi terlibat dalam program ini, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang menjadi inspirator tadi bahwa Untrip punya peran terhadap sebuah nilai positif pengalaman dan juga pengabdian di masyarakat. Tanpa Untrip pasti kita semua tidak akan bisa mengabdi. Karena itu nilai positif buat masyarakat Kabupaten Alor, bagi anak adik yang sudah kelas 12, ini salah satu bukti bahwa alumni Untrip sudah punya peran dan punya pengalaman hebat bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun beliau dari sisi disiplin ilmu bukan orang pendidikan. Karena itu beliau sampaikan bahwa jadi guru bukan saja orang pendidikan, tapi kita semua harus ikut mendukung. Karena itu di dalam bahasa Pantar bilang long life education, pendidikan seumur hidup. Ya, karena itu paket A, paket B, paket C tetap harus dijalankan. Karena itu kami juga komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, terima kasih banyak buat Mama Desi yang sudah bergeliat di dunia pendidikan dan bertarung dengan kondisi topografi Alor ini luar biasa. Dahsyat kakak. Saya beberapa kali yang kemarin juga diskusi dengan Pak Breni dan pergi ke Ivana tuh sampai bayangkan ini Alor nih kalau tidak ada
orang-orang yang punya nilai juang tinggi, maka Asli. kampung ini kita sudah tahu orang akan berkembang atau tidak. Tapi kemudian memang Tuhan yang memilih, berarti Tuhan persiapkan. Amin. Dan Tuhan akan mengatur. Tahu kemampuan kita untuk jangkau. Jangkau itu. Apalagi di Ontri kami sudah tahu bahwa perempuan yang bawa motor hebat nih Mama Desmond kita. Karena itu di kota saja tuh dia punya speedometer bisa 100, apalagi di sana tidak bisa speedometer sampai 100. Berarti langsung bisa Superman tuh. Hanya pakai gigi 1, gigi 2 saja. Tidak sampai mencapai itu. Nah, terakhir pakai jalur parah nah. Terakhir Tamara pakai gigi 36 yang ada di apa ini. Itu sudah jalan senyum-senyum. Istilah jalan joget-joget begitu sepanjang jalan karena itu pemerintah Kabupaten Alor mungkin harus lebih serius mengurus pendidikan dengan meningkatkan pendapatan guru SDM-nya. Karena itu supaya di kampung-kampung kalau perlu yang belum dapat tunjangan perbatasan, tunjangan tertinggal, pemerintah harus diperhatikan supaya itu menjadi motivasi untuk semangat walaupun memang bukan itu tujuan utama. Bukan itu tujuan utama. Tapi itu menjadi rangsangan, menjadi juga dorongan untuk semangat mengajar. Dan atas nama teman-teman komunitas Umar Bakri, saya menyampaikan luar biasa atas diskusi dan berbagi saya bersama di bawah gubuk yang luar biasa karena ini merupakan simbol Kabupaten Alor. Amin. Dari sini banyak orang menjadi orang besar, budaya itu ditampilkan, sejarah itu tidak ditinggalkan dan akan dikembangkan. Karena itu pepatah mengatakan bahwa pendidikan itu seni dari membentuk pengetahuan dan karakter. Memang pendidikan juga awalnya sulit, tapi akan menghasilkan buah yang manis. Buah yang baik. Yang mana kita akan punya peran dan punya pengaruh terhadap orang lain atas apa ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih, Tuhan memberkati, luar biasa. Salam Umar Bakri. Nanti foto.